setan karena kita anak Tuhan. Hari ini teman-teman kita akan menghancurkan benteng markas setan. Markas setan.
tinggal di pekuburan. Ia terus menjerit-jerit dan menyayat tubuhnya sendiri dengan batu. Yesus memerintahkan roh-roh itu pergi. Jangan sakiti kami, Yesus. Roh-roh itu berseru. Namaku banyak, kata orang itu. Ada banyak roh jahat di dalamku. Kalian harus meninggalkan orang ini, kata Yesus. Kalian tak punya pilihan. Roh-roh jahat itu ketakutan. Di dekat situ ada sejumlah besar babi. Kalau begitu, pindahkan kami ke dalam babi-babi itu. Yesus membiarkan roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu. Lalu, seluruh kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam, terhempas ke danau, dan tenggelam. Shalom adik-adik semua. Puji Tuhan. Wah, dari tadi udah main serem-sereman ya. Musiknya serem. Terus tadi ada gambar apa tuh? Ada yang kecil-kecil hitam pakai baju putih tuh. Takut gak? Setan. Ayo adik-adik, siapa yang takut setan? Setan. Jordan takut setan. Aduh. Pi, Ah, sebenarnya setan itu di mana sih? setan itu apa? Iya. Setan itu apa ya? Siapa yang tahu setan itu apa? Ya, adik-adik, banyak yang takut sama setan. Tapi tadi ada pertanyaan, sebenarnya setan itu apa sih? Setan itu ada enggak? Ya, hari ini Om Mika mau ajak kita belajar bahwa setan itu memang ada. Tapi setan itu tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi Om, kok ada setan-setan kayak kuntilanak yang serem-serem gitu? Itu ada di film. Siapa yang suka nonton film serem, horor? Ayo. Tapi Gara-gara nonton film horor, film-film yang serem, yang menakutkan, akhirnya nggak berani pipis ke kamar mandi malam-malam. Betul nggak? Padahal ada setan nggak di kamar mandi? Nggak ada. Itu cuma perasaan kita takut. Kalau mati lampu langsung nangis. Karena takut setan. Padahal ada setan nggak di mati lampu? Nggak ada. Adik-adik, seringkali kita takut setan yang nggak jelas. Padahal sebenarnya setannya nggak ada. Tapi kita takut sendirian. Nah, adik-adik, pada suatu hari di surga itu ada begitu banyak malaikat yang luar biasa. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Malaikat yang indah sekali sayapnya. Kerubimnya, sayapnya tuh disebut kerubim ya. Nah, malaikat-malaikat ini tugasnya melayani Tuhan. Ada 3 pemimpin besar malaikat di surga. Yang pertama namanya Gabriel. Ayo, siapa yang kenal Gabriel? Ada kan? Ada yang punya kakak namanya Gabriel. Ada yang punya om namanya Gabriel. Yang punya teman namanya Gabriel ya. Nah, Gabriel adalah malaikat utusan Tuhan. Ingat cerita Natal? Ada malaikat yang datang menemui siapa tuh perempuan? Maria. Memberitahukan bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus. Itu adalah malaikat Gabriel. Malaikat yang melayani. Malaikat yang diutus untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Lalu yang kedua, ada yang namanya malaikat Mikael. Siapa yang namanya Mikael?
Mikael, ini juga Mikael. Malaikat Mikael adalah malaikat yang menjadi panglima perang seluruh tentara kerajaan surga. Wih, keren ya. Jenderal. Jenderal bintang 5. Bintang 6 atau bintang 7. Kalau bintang 7 kan pusing. Nah, pokoknya jenderal yang ada di surga dari semua tentara malaikat namanya Mikael. Tugasnya apa? Memimpin perang. Nanti yang berperang Mikael dan anak buahnya. Lalu malaikat yang ketiga namanya Lucifer. Lucifer itu disebut juga dalam bahasa aslinya Helel. Helel, semua bilang Helel. Helel. Kenapa Helel? Karena dalam bahasa aslinya Helel itu artinya menyembah Tuhan. Nah, Lucifer tugasnya dulu di sorga ialah memimpin pujian. Semua malaikat diajak menyanyi. Ya, do, re, mi, fa, sol, la. Tapi suaranya indah banget. Lucifer sendiri badannya terdiri dari seluruh alat musik yang ada. Nah, adik-adik, tetapi karena satu kali Lucifer ini sombong. Dia angkuh. Dia ngomong gini, kenapa yang dipuji-puji mesti Tuhan melulu? Aku dong yang paling cantik, yang paling indah, yang paling beautiful di antara semuanya. Sekali-sekali biar aku yang mendapat pujian. Ketika Tuhan mendapati Lucifer sudah sombong, Tuhan gak suka itu kesombongan. Akhirnya Lucifer dibuang karena Lucifer sudah jatuh ke dalam Dosa. sombong itu dosa nggak? Dosa. Ah, ya kan? Berkali-kali Om Mika selalu kasih tahu orang yang jahat, yang mencuri, yang menipu, yang berbohong, yang korupsi, yang membunuh, yang merampok, ditangkap polisi nggak? Tangkap, masuk Cara. Tapi kalau orang yang sombong ditangkap polisi nggak? Enggak. Misalnya ada yang cantik, paling cantik di kelas ini, aku paling cantik gimana gaya cantik? Cantik sombong gimana gayanya? Cantik dan sombong. Ditangkap polisi nggak? Enggak. Ada nggak pernah telepon? Halo Pak Polisi, ini Pak tolong ditangkap ada orang yang sombong. Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Tetapi kesombongan adalah kejahatan di mata Tuhan. Contohnya tadi malaikat siapa? Lucifer. Dia sombong, dia dibuang ke bumi jadi setan. Jadi adik-adik, sebenarnya setan itu dulunya siapa? Dulunya sebelum jadi setan dia siapa? Dia malaikat. Indah nggak malaikat itu? Beautiful banget. Tetapi sekarang nih ada yang tanya, Om, tapi kok kalau malaikat dulunya beautiful, dulunya indah, sekarang setan jadi mengerikan? Halo, kalau lihat di film-film serem, film horor, setan itu mukanya serem nggak? Kayak tadi tuh ada setan kecil gambar yang tadi melayang-layang tuh di depan. Serem nggak? Serem. Padahal dulunya dia malaikat. Kok bisa jadi serem? Siapa yang merusak malaikat menjadi rusak serem begitu? Bukan. Setan itu kan dulunya malaikat. Yang merusak malaikat sampai menjadi setan ada 4 huruf. D, O, S, A. Apa namanya? Dosa. Dosalah yang merusak malaikat yang tadinya luar biasa menjadi mengerikan. Adik-adik, kalau malaikat saja dirusak oleh dosa, maka kita anak-anak Tuhan harus hati-hati dengan dosa. Setiap hari harus belajar membenci yang namanya dosa. Sebab dosa bisa merusak malaikat menjadi setan. Maka jangan adik-adik sedikit-sedikit bilang, gara-gara setan. Enggak. Gara-gara kita lebih suka berbuat makanya kita harus membenci dan kita harus hati-hati dengan setan. Kalau malaikat di surga dulu Lucifer tugasnya memimpin pujian, setan sekarang di dunia tugasnya cuma satu, yaitu merayu dan menggoda manusia supaya manusia mau berbuat dosa. Kenapa? Setan lagi cari teman. Kalau kamu berbuat dosa, artinya setan senang joget. Hore, aku punya teman. Terus Om Mika gimana dong?
kalau kita dirayu setan, apa yang harus kita lakukan? Ingat, teman-teman kita tadi sudah mendeklarasikan, markas setan kuhancurkan. Bisa nggak kita anak-anak Tuhan menghancurkan setan? Bisa. Gimana caranya? Ada caranya. Jempolnya diangkat. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita kuasa untuk mengalahkan setan-setan itu. Amin semuanya? Amin. Oleh karena itu, kita nggak boleh takut sama... Setan. Nggak boleh takut sama apa, Jordan? Kalau mati lampu, boleh nangis nggak? Nggak boleh, karena pasti di dalam kamar kita ada Tuhan. Amin? Amin. Oke, ayat hafalannya kita ambil dari... Oke adik-adik, mari kita sekarang berdoa, menyerahkan hidup kita, supaya jangan lagi kita takut kepada setan, tapi kita takut sama Tuhan. Takutnya takut apa? Maksud sama Tuhan, nggak mau ke gereja, takut Tuhan, nggak mau sekolah minggu. Bukan, tapi maksudnya takut untuk berbuat dosa. Kalau mau pukul, ingat, mau pukul gini, hei, dosa. Nanti kalau aku pukul, aku jadi temennya Ingat, kalau mau cubit, coba mau cubit, nggak jadi cubit. Soalnya kalau cubit itu temennya setan. Ingat ya, kalau mau berantem, berhenti, nggak jadi berantem. Kenapa? Karena anak yang suka berantem, temennya setan. Oke, yuk kita berdoa sama-sama. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan sangat membenci dosa. Dosa juga yang merusak malaikat yang tadinya luar biasa tapi menjadi mengerikan gara-gara dosa. Oleh sebab itu tolong kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi, supaya kami tidak lagi berbuat dosa, tetapi kami hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong kami tidak takut setan, tetapi justru sebaliknya kami berdiri, kami melawan setan dengan kuasa nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Semua bilang amin. Bye-bye teman-teman semua. Bye-bye. Jangan takut lagi ya. Teman-teman yang mau memberi persembahan, masukin di sini ya. Terima kasih.